Di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat, ada tempat-tempat yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Tempat di mana alam tidak hanya menjadi pemandangan, tapi juga pengingat akan proses, kesabaran, dan makna. Hari ini, kita tidak hanya berbincang tentang sebuah villa yang indah, tapi tentang perjalanan di baliknya. Tentang keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan keyakinan, tentang kegagalan yang tidak dipamerkan, dan tentang kesuksesan yang tetap dibalut kerendahan hati. Bersama seseorang yang memilih untuk membangun bukan hanya properti, tapi juga nilai, ketenangan, dan dampak. Inilah ruang cerita, inilah obrolan yang lahir dari proses. Selamat datang di Check-in, Cek Inspirasi bersama Kakak Rosa. Yeay. Minum kopi dulu, Kak. Ini apa kabar, Kak? Sehat, Kak? Alhamdulillah. Gimana, Kak Rosa? Kapan datang? Baru kemarin. Baru kemarin? Ya. Masya Allah. Jadi Kakak Rosa ini salah satu partner dari serbaserbihotel.com. Ya kan, beliau akan membagikan inspirasi buat kita semua. Ya kan, dimana di belakang ini adalah sebuah perjalanan hidup dari Kak Rosa membangun villa yang cukup indah gitu ya. Di belakang itu ada bukit. Di depan saya ini ada bukit, ya kan. Di belakang ada laut Dan sawah. selatan, ya kan. Terus ada sawah juga di sana, gitu ya kan. Jadi kita akan banyak bercerita sama Kak Ros. Santai aja lah, Kak Ros. Oke. Yang pertama, Kak Ros cerita lah, ya kan. Dulu tuh kayak gimana? Lahir di mana? Terus bisa sampai ke sini. Oke. Dulu tuh saya cuman orang biasa, saya orang daerah, saya orang kampung yang datang merantau ke Jakarta. Mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Oke. Ya. Dan mulai hidup dari kota besar, mulai merintis dari bawah sampai berjalannya waktu dan ketemu dengan suami dan Asli mana, Kak? saya asli Toraja. Toraja di mana tuh? Toraja itu di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Daerahnya apa namanya? Saya daerahnya Rantelemo, ada daerah kecil di Toraja namanya Rantelemo. Rantelemo. Iya. Oke. Ya. Berarti jauh dari Toraja merantau ke Jakarta. Waktu itu naik apa tuh, Kak? Naik kapal laut. Naik kapal. Beneran serius. Berapa hari, Kak? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Iya, itu masih zaman itu kan tahun 99. Umur berapa tuh dulu? Itu saya umur berapa ya? 20 tahun ya. 20 Waduh. tahun. Waduh. Pertama kali naik kapal laut. Iya. Tahun 99. Iya. Umur 20 tahun merantau ke Jakarta. Iya. Oke, terus? Ya dimulai dari situ. Jadi ya Kerja, kuliah? saya langsung kerja. Langsung kerja? Iya, saya langsung awalnya ikut paman. Setelah paman saya nggak ada, saya coba mandiri. Saya berpikir saya harus tetap di Jakarta, gitu. Saya tetap harus bisa berjuang Jakarta. Nah, ya itu akhirnya bekerja seiring waktu, perjalanan hidup membawa saya ada di tempat ini sekarang. Sendiri? Gitu. Perempuan? Ya. Merantau ke Jakarta? Tahun 99. Jadi 98 kita waktu itu krisis moneter, ya kan, ini ada orang kampung dari Toraja malah merantau ke Jakarta. Ya kan, untuk apa dulu? Niatnya apa? Mau kerja aja atau mau cari jodoh? No. Niatnya itu kerja di awal, ya kan. Kerja dulu di awal di mana? Saya kebetulan langsung pertamanya itu saya di kontraktor di perusahaan swasta, dia kontraktor dari Pertamina. Terus saya coba ada yang nawarin untuk mulai kerja di perusahaan pelayaran. Saya mungkin ada 3 kali berpindah di perusahaan pelayaran, dan terakhir itu saya di perusahaan pelayaran yang saya ketemu suami saya yang sekarang. Masya Allah. Yang membawa saya sampai di titik ini. Nggak dilarang sama orang tua? Anak gadis merantau jauh-jauh. Kebetulan ya orang tua saya itu belum ada handphone loh ya dulu. Belum ada handphone kan? Belum ada. Kita kalau surat menyurat. Surat menyurat ya zaman itu. Anak keberapa, Kak? Saya anak kedua. Anak kedua dari 4 saudara. Anak kedua dari 4 saudara. Yang pertama cowok? Cewek, dan saya cewek, dan cowok.
Oke, jadi cewek yang kedua malah merantau ke Jakarta untuk bekerja di sana segala macam, dan dua belum susah, masih komunikasi, mesti ngandelin mau telepon orang tua, mesti ke wartel ya dulu itu. ya. Ya wartel. Ya kan nggak mungkin koin gantung juga ya. Udah wartel gitu kan numpang ke tetangga. Numpang tetangga. Tolong dong panggilin mama saya. Numpang tetangga. Terus dari situ 99 sampai apa Kak di karirnya gimana? Sebelum menikah lah. Banyak banget ya. Saking sudah terlalu banyaknya, jadi banyak yang terlupa gitu. Tapi intinya saya bekerja itu di suatu perusahaan keagenan gitu. Jadi agen crewing. Oh, agen crewing. Sampai di terakhir tuh saya ketemu dengan suami saya yang kebetulan owner dari kapal yang kami agenin. Oke. Gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. dapat jodoh. Dapat jodoh. Ya, itu perjalanan hidup. Ya. Itu bagian dari perjalanan hidup. Nah, oke. Jadi pelayarannya di kapal apa tuh? Kita kapal-kapal ikan, Kapal-kapal jadi khusus kapal ikan. ikan. Jadi ada yang kapal ikan dari Jepang, Korea, Taiwan. Nah kita dapat owner yang dari Australia. Dapat owner yang dari Australia yang jadi suaminya kakak itu ya kan? Gitu. Oh jadi kakak kerjanya ngatur schedule-nya si ABK ya, anak buah kapal itu ya kan? Iya, Oke. Dan masih wow lah di zaman itu. Iya, zaman itu. Kalau ngurusin orang aja udah ribet, tapi ngurusin anak buah kapal kan gitu ya. Kalau di dunia pelayaran itu schedule-nya berapa lama? Macam-macam ya. Kalau kayak kapal zaman-zaman dulu itu masih orang-orang tuh belayar 2 tahun sekali baru pulang gitu. Kayak ke Jepang, ke yang lain-lain tuh masih 2 tahun sekali, atau terus turun ke 1 tahun sekali baru pulang. Kontraknya kan per tahun, ada yang per 2 tahun. Nah cuman di sekarang itu kita sudah di perusahaan kita sendiri ini di kapal ikan Australia itu yang 2 bulan di laut, 2 bulan di laut, 1 bulan di darat. 1 bulan di darat, 2 bulan di laut. Pernah di laut 2 bulan? Kebetulan saya enggak, saya mabok, nggak bisa di laut. Jadi ya hidup 2 bulan di laut ya. Dari Jakarta hidup di laut, kalau anak buah kapal sih mungkin udah biasa ya kan. Cuma memang di tengah laut Jawa sana apa ini ya? Australia, iya. Australia. Dia cuma di perairan Australia aja. Oke gitu. Itu selama karir itu di dunia pelayaran aja. Iya. Nggak ini coba yang lain apa kerja di properti atau nggak ada. Enggak. Jadi bertahun-tahun ngurusin kru aja gitu ya kan. Oke ya kan. Jadi Kak Ros ini ya, buat teman-teman, saya kenal Kak Ros itu tahun 2000 berapa ya Kak? 2025 ya. 2025 sekitar bulan April gitu ya kan. Tiba-tiba Kak Ros WhatsApp ke saya masih inget banget gitu ya kan. Jadi Kak Ros ini WA kalau nggak salah, coba handphone saya mana? Kita masih ada historinya kan ini. Kenal nyari perlengkapan buat ini ya Kak ya. Iya benar. Itu udah mumet banget, itu sempat putus asa, nyarinya di mana. Saya nggak ngerti sama sekali tentang dunia perhotelan, dunia pervilaan tuh nggak paham. Tapi saya sering menginap, jadi belajar dari itu. Nih teman-teman yang lain ini saksi ini tanggal 7 Juni tahun 2025 ya kan. Halo selamat pagi, mohon maaf tanya-tanya dulu boleh nggak? Tanya-tanya dulu nih ya kan. Ini orang yang punya villa nih, duitnya banyak nih, tanya-tanya doang ya. Ngapain nih tanya-tanya aja kan? Pagi Kak, boleh, pagi juga. Saya lagi ada kebutuhan perlengkapan kamar villa, tapi cuma 2 villa aja. Tapi cuma 2 villa. Villanya segede ini kan. Gitu. Ini dia WhatsApp jam 10.49, saya langsung balas di jam 10.49 juga. Ya kan 10.50. Maaf di sini ada minimum pesanan nggak? Nggak ada. Kakak villanya di mana? Saya mau samperin aja tuh. Dulu ya kan di pelabuhan, jalan gas lah dengan senang hati. Jadi kita komunikasi hanya 3 menit dari 10.49 sampai 10.52 akhirnya kenal Kakak Ros. Masya Allah. Keren. Oke. Kak, awal muasalnya nih kalau kita bicara ini kan kita ada sesinya ada 3 nanti. Sesi pertama, kenapa Kakak milih di sini? Ya kan padahal orang pasti
orientasinya tuh Bali, Jogja, Lombok ya kan, dan segala macam bla 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 ya kan. Asal muasal kakak bangun di sini tuh gimana ceritanya tuh? Nyangkut ke sini lah ini ceritanya. Iya. Kalau dibilang kenapa, saya juga nggak tahu ya kenapa. Tapi saya merasa bahwa ya, karena saya punya prinsip hidup bahwa di hidup itu tidak ada yang kebetulan. Itu prinsip hidup saya itu. Karena saya juga belajar dari pengalaman banyak hal yang saya jalani, lewati dari pertama kali saya menginjakkan kaki itu memang dari masa-masa sulit sampai sekarang. Kalau saya pikir-pikir lagi, saya pikir ya itu bagian dari perjalanan hidup saya yang memang Tuhan sudah gariskan ya. Tuhan sudah ini. Cuma kan kita nggak pernah tahu nih apa yang ada di depan kan. Tapi itu sudah di ini. Nah itu jadi bukan kebetulan buat saya. Bukan kebetulan. Jadi saya itu sesuatu yang harus saya jalani di hidup saya. Sudah jadi rencana Tuhan. Iya, ya? Itu begitu. Jadi dijalanin. Jadi makanya kenapa ada orang biasanya ya putus asa atau padahal sebenarnya jangan putus asa, pun juga ada di putus asa di perjalanan hidup itu. Tapi saya terus jalan dan ternyata kan memang tidak semulus yang kita bayangkan gitu kan ya. Jadi intinya itu bahwa di hidup itu tidak ada yang kebetulan gitu. Nah, kita tuh cuman punya impian dengan suami saya itu bahwa kita pengen mempersiapkan rumah di masa tua. Masa tua itu yang kita bisa hidup damai, tidak dengan penuh hiruk pikuk, polusi, bising dan lain-lain gitu kan. Yang di kota kan kita cuma lihat macet, mall-mall di mana-mana yang kebisingan kayak gitu dah. Jadi kita punya planning untuk kita ada masa yang kita harus out dari kota gitu kan. Nah itu kita juga punya untuk ngedapetin itu kita ada 2 tahun lebih mencari. Tahun berapa mulainya kepikiran pengen bikin rumah masa tua ini atau sebuah rumah? Sekitar tahun 2021. Iya sekitar gitu karena kita 2021 semua pada ngungsi di rumah masing-masing lockdown. Sini malah mikir masa tua ya. Kami memang mikirin pengen ini dan itu kan untuk memutuskan sesuatu kan butuh waktu. Jadi kita punya perencanaan dulu baru ini. Nah itu perjalanannya panjang untuk kita sudah kemana-mana ya. Semua daerah kita datengin. Mana aja Kak? Ke kayak Majalengka, salah satunya Majalengka, Cirebon. Nyarinya kayak gimana emang? Karena saya dengan konsep saya sendiri itu saya pengen tuh yang alamnya itu seperti ada gunung, ada sungai, ada sawah. Tapi ternyata konsep suami saya dia ada laut. Harus ada laut. Harus ada laut karena suami saya orang laut. Iya. Jadi di situ tuh udah nggak nyambung. Jadi setiap kali saya dapat yang bagus nih, udah bagus, perfect banget menurut saya sih untuk hidup ya, bisa berkebun, bisa ini. Ternyata suami saya ngelihat dia sih oke karena dia lihat saya happy, tapi saya melihat dia nggak terlalu happy. Nah ini kan nggak bisa. Karena apa? Karena dunianya nggak ke bawah, jauh dari laut. Karena dia wajib itu namanya ke laut tuh wajib buat dia. Dia suka tanya di mana laut. Kalau dia tanya, saya dapat tempat yang bagus nih, dia tanya laut jauh nggak dengan penduduk sekitar? Oh iya agak jauh, Mister katanya gitu. Aduh dia langsung diam gitu kan, sedih. Jadi saya ngelihat ini nggak bagus gitu. Jadi karena sudah lelah mencari, suatu saat suami saya bilang, oke, Rosa kita lupakan dulu. Saya yakin kita sabar deh bang, kamu sabar ya. Saya yakin suatu saat tuh kita akan nemukan tempat yang kamu suka, saya suka. Tapi buat saya sih, saya pikir mana ada lah ya yang kayak begitu ya. Betul. Cuman saya ya udah karena juga sudah terlalu lelah mencari. Nah kadang-kadang sesuatu yang kita kejar-kejar itu malah nggak ini, malah menjauh gitu lah saya pikir. Akhirnya saya ya udah kita itu sudah tidak membahas itu, tapi sekitar saya ingat banget suami saya ngomong itu sampai saat ini saya ingat dia bilang kamu sabar, nanti akan ada mungkin sekitar 6 atau 7 bulan setelah dia bilang itu ya kita lagi ngobrol-ngobrol nonton TV, tiba-tiba saya mau ngapus-hapus handphone karena penuh kan chat gitu, ada video yang nggak sengaja terklik gitu, padahal saya mau hapus tapi terklik itu kebuka dong, dia kebetulan itu pakai handphone menawarkan gitu, mengiklankan tanah, ya mau investasi atau mau buat villa tuh, tapi saya langsung lihat, yang pertama lihat itu laut. Oke, ada laut ya belakangnya. Iya ada laut. Tapi saya tungguin dia, pas dia nengok belakang gini, itu belakangnya itu
sawah. Wow. Gitu. Jadi saya langsung ngomong kebetulan di samping ada suami. Sayang coba lihat ini. Ini benar nggak menurut kamu? Dia juga lihat. Bener lah, zaman itu belum ada AI. Iya benar banget. Terus belum keluar AI baru 2 tahun. Terus dia bilang, coba hubungin Rosa. Akhirnya saya hubungin, saya tanya itu masih ada nggak tanah itu, karena saya nggak lihat itu kapan itu grup itu kapan itu, jangan-jangan udah laku ya atau yang jauh dulu. Saya tanya, Om itu masih ada? Masih. Saya bilang lokasi di mana? Di Pelabuhan Ratu. Dia bilang Pelabuhan Ratu itu di mana? Kata saya. Jadi saya nggak tahu banget daerah ini. Akhirnya dia kasih Sherlock, dia ini. Saya bilang oke, besok, karena kebetulan waktu itu beberapa hari lagi suami saya harus balik ke Perth. Dia ada meeting. Jadi kita bilang wah nggak ada waktu. Kita harus pergi besok. Besok langsung kita datang ke sini. Ketemu orang yang lokasi ini. Nggak akan seperti ini. Kalau lihat semua orang yang lihat sekarang ya nggak tahu kalau akan bisa dibikin secantik ini gitu. Di awalnya itu yang cuma hutan yang nggak beraturan, dan memang ini kontur tanah di sini kan undak-undakan gitu kan sampai ke pinggir laut gitu. Jadi yang paling rata itu cuma sawahnya aja. Jadi kita datang dengan kondisi yang seperti dulu, itu banyak kayak hutan, ilalang sama bambu-bambu liar gitu, pohon-pohon liar lah gitu. Pas kita datang di sini, pertama kali kita nginjakan kaki itu di hati suami saya itu langsung gitu, suka banget. Dia bahkan duduk di pinggiran yang got itu ada yang dia duduk lama, dia memandangin sawah gitu di bawah pohon pisang itu, masih ada pohon pisang. Mikir juga kali mungkin suaminya, Kak. Ada sawah pinggir laut ya. Nah itu dia takjub, dia bilang ada ya lokasi gini gitu. Saking dia diem, saya juga diem. Orang yang nungguin kita juga diem yang nganterin kita. Nah akhirnya suami saya bilang boleh kasih saya waktu untuk 3 hari untuk berpikir. Kalau kami ternyata masih ada di hati, kami akan kembali. Tapi ternyata pas kita pulang ke sana, ke rumah, ke Jakarta, dia keinget terus dengan tempat ini. Akhirnya nggak sampai 3 hari dia bilang, Rasa kita balik lagi ke sana. Nah, balik lagi kami ke sini. Akhirnya kita tanya ke absahannya, punya siapa punya. Terus kita kirim orang untuk ngecek ke BPN dan semua dan cari ahli waris semua. Ya singkat cerita, akhirnya kita memutuskan untuk beli gitu. Dan tempat ini tuh sebenarnya sudah lama dipasarkan karena kebetulan yang punya butuh ya untuk berobat butuh lah gitu. Tapi nggak ada yang tertarik dengan tempat ini, nggak ada yang ini. Begitu ketemu saya itu sangat gampang, mudah, simpel, itu seminggu loh kami semua beres. Dan saya merasa bahwa itu yang saya bilang bahwa segala sesuatu itu bukan kebetulan gitu, asal kita memang sabar. Coba kalau sewaktu itu suami saya bilang sabar ya, kalau saya nggak sabar, udahlah di sini aja, ini udah bagus gitu kan, saya nggak akan dapat view yang ini ya kan. Tapi karena ya kesabaran saya, dan akhirnya kesabaran saya itu membawa saya ke jalan yang memang sudah ditentukan gitu kan. Jadi memang kalau sebuah rencana manusia itu bisa nggak baik ujungnya. Ya, tapi kalau sudah jadi rencana Tuhan, ya kan, dan Tuhan menentukan bahwa Kak Ros yang akan menjadi pemilik ini, ya kan, dan dia meyakini bahwa dia ini adalah sosok yang akan menjaga ciptaan Allah atau Tuhan ini dengan baik dan segala macam, ya kan, ya terjadilah akhirnya gitu ya kan. Saya merasa dan saya bersyukur saya dikasih kesempatan untuk bisa ada di sini, bisa menjalani kehidupan seperti ini. Saya sangat bersyukur, dan ternyata kehadiran saya juga ternyata banyak membawa dampak ke secara nggak langsung sini. Yang tadinya saya tidak terpikir, tapi akhirnya saya bersyukur bahwa banyak orang yang tertolong, banyak orang yang jadi kehadiran saya itu sangat berarti buat masyarakat sekitar gitu. 2022 berarti ya belinya? Iya. 2022 ya kan. Terus konsep tadi kan Kak Rosa pengen rumah untuk berdua sama suami kan, sampai kok jadi malah selingkuh gini ya. Nah itu dia ya. Malah jadi untuk suami-suami orang lain kan. Balik lagi kan, berarti itu jalannya itu begitu. Jalannya emang begitu ya. Ini saya
punya, jadi pemikiran saya itu ternyata bukan pemikiran Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan tuh menentukan bahwa kamu itu sebenarnya harus begini gitu kan. Saya tuh nggak pernah berniat ini dikomersilkan. Saya tuh butuh rumah itu buat istirahat berdua suami kalau saya ini gitu. Tapi ternyata dengan jadi karena arsiteknya itu bikin besar, terus saya pas udah jadi saya juga nggak berpikir bahwa waktu dicoret-coret gini kan, ini ruang tamu, ini kamar, ini living room, ini master room. Saya oh iya bagus, menurut saya nggak bagus ya. Ternyata pas dibangun kok gede banget gitu kan, gitu ingetnya. Oh kok gede banget. Nah itu suami langsung bilang, Rosa kan apalagi suami saya itu kan selalu karena bisnis kita ada di Australia, ya jadi saya sering terpisah gitu. Nah suami saya mikir, Rosa kamu nggak kesepian dengan yang keadaan besar kayak gini kamu sendiri, bagaimana kalau kamu bisa mungkin kasih kesempatan orang untuk menikmatin juga gitu ya. Terus sama saya baik banget loh, dia mau ngasih kesempatan orang lain buat merasakan ya kan. Ya saya yakin banyak orang yang bisa bikin seperti ini, tapi kan butuh waktu yang banyak ya. Betul, kalau biaya mungkin saya rasa banyak yang bisa. Tapi kan untuk waktu, tenaga, pikiran itu untuk membangun ini 3 tahun tuh butuh ya stres dan semua kan tidak ya namanya proyek ya pasti aja ada seperti itu. Jadi kita 3 tahun ya Kak Bau? Iya 3 tahun. Kita mau kasih kesempatan orang yang pengen juga menikmati gitu kan. Pengen menikmati yang memang mereka nggak butuh waktu kan banyak gitu kan. Jadi ya silahkan. Nah suami saya bilang, coba Rosa kan kamu pintar masak katanya kamu, dan kamu ke orang-orang humble gitu. Jadi nah itu ya itu tuh jadi benar-benar kayak natural berjalan. Saya nggak ada niatan, saya bukan pebisnis yang memang berniat bikin villa yang untuk bisnis. Tapi saya dengan otomatis kecemplung, mau nggak sekarang tuh mau nggak mau saya harus mikirin kayak sekarang saya ada karyawan. Karyawan 14 orang. 14 orang di sini. Saya harus mikirin bagaimana kesejahteraan mereka. Bagian yang awalnya itu saya cuma mungkin saya cuma butuh paling 2 orang lah, tukang kebun sama. Jadi awalnya mau tempat istirahat malah jadi tempat kerja nih. Itu dia jadinya kan. Aduh, tapi itu sebagian saya nggak menyesali kan. Buat saya sendiri ya, saya itu tidak punya ambisi hidup gimana. Orang punya mimpi, tapi kan di usia saya yang seperti sekarang itu saya sudah punya batasan yang saya sudah ada masa saya harus istirahat. Saya nggak perlu cari yang yang lebih ini. Udah buat saya itu udah cukup. Mungkin saya tidak seperti yang terlalu gimana, tapi buat saya ini udah cukup. Sudah bisa menikmati seperti ini karena kita melihat, kalau kita melihat selalu ke atas, itu pasti banyak yang kurang dan kurang ya. Jadi kayak nggak tahu diri, akhirnya lupa untuk menikmati. Nah itu dia. Ya, sibuk cari terus cari. Yang saya mau sekarang itu saya mau berguna banget di sisa hidup saya yang sekarang, berguna buat diri saya dan buat orang lain, buat sekitar saya. Itu yang saya mau sekarang. Itu nggak penting duniawi ya. Udah untuk saya ya pribadi tuh udah nggak masanya untuk mencari, udah cukup. Sekarang tinggal menikmati dan berbuat baik apa yang bisa saya lakukan, yang saya bisa untuk masyarakat sekitar, karena di sini kebetulan masih daerah yang ekonominya masih ke bawah. Masih ke bawah. Ini nih daerah ini tuh dia mulai ini sedikit banget karena ditunjang dengan investor, owner yang dari kota tuh banyak bikin. Karena ini tuh daerah ini tuh yang memang lagi disorot untuk berusaha Pak Dedi kan ya, dinaikkan pariwisatanya ya. Jadi perhatian lah pusat ini. Jangan lupa tuh Pak Dedi KDM ya kan, mampir ke Sukabumi. I love Pak Dedi. Ini salah satu followernya nih, emak-emak. Iya, terima kasih Pak Dedi. Dulu sebelum saya datang di sini kan penerangan jalan belum ada. 3 tahun lalu. Sekarang kan kalau dilihat mulai dari kotak sana itu sampai ke Geopark sana itu penerangan jalan sudah ada. Itu Pak Dedi itu. Step. KDM. Following jangan lupa The Rose House. Jadi dari adanya investor yang datang mulailah jadi mengurangi
pengangguran, anak-anak muda kan sama orang sini tuh mata pencaharian itu tani dan laut. Nah kalau laut, situasi laut itu lagi nggak bagus, dia nganggur, kasihan kan jadi. Nah dengan adanya seperti ini, ya setidaknya walaupun saya cuma memperkerjakan di kebun, bisa bantu-bantu bersih-bersih. Ya saya ada 14 orang itu semua asli sini saya ini. Jadi kalau back nih Kak, tadi Kakak bilang masalah kesabaran, butuh sabar, nggak usah gedubuk-gedubuk, nggak usah ke susu-susu gitu ya kan. Pasti proses bangunnya juga nggak gampang Kak. Kalau dari 2022 ke 2025, 3 tahun gitu ya kan. Kira-kira ada yang kesabaran apa sih yang dites sama Kakak nih? Banyak, banyak banget ya. Masalah ini nentuin bangunan ini siapa? Nentuin bangunan itu modelnya kayak begini. Itu dari suami dan arsitek, hasil dari bincang-bincang dan keinginan suami. Jadi gini, waktu kita datang, kan ini nggak beraturan nih. Jadi suami saya tuh cari arsitek yang kira-kira cocok dengan yang dia mau, gitu kan. Jadi kan ada arsitek juga yang dia maunya dengan yang menurut dia kan. Jadi karena arsitek yang paling bagus itu adalah yang mendengarkan dan yang mau mendengarkan kebutuhan customer. Nah suami saya datang dengan dia bilang, karena dia orang yang cinta banget sama alam. Jadi dia bilang, kebetulan ini kita yang tuh cinta kamu siapa? Suami saya. Ini dia bilang sama Pak Budi, Pak Budi saya mau. Arsiteknya namanya Pak Budi. Pak Budi Pradono. Oh, Budi Pradono. Oke, Pak Budi Pradono. Terus dia bilang, saya mau pengen banget punya impian rumah itu yang saya mau rumah di sini Pak Budi, tapi jangan merusak kontur tanah gitu, jangan merusak apapun yang ada di sini gitu. Nah Pak Budi tuh PR banget tuh buat dia kan, aduh gimana caranya ini rumah bertebing-tebing kayak gini kan, berundak-undak gitu. Kan waktu beli nggak libatin Pak Budi kan? Waktu beli tanah nggak libatin. Enggak, kita cuman ya itulah kita intinya awalnya itu cuman tenang, merasa tenang di sini, dapat banget ketenangan. Kita belum mikir nih mau bikinnya kayak gimana. Nah kebetulan dapat Pak Budi, balik lagi jalannya, ya udah jalannya, gitu. Ketemu Pak Budi, yang akhirnya dia bikinlah dengan yang seperti ini. Kan ini nggak merubah kontur. Iya, jadi ya mau nggak mau ya berundak ya jalannya. Pak Budi semedi di sini. Lama banget juga, dan itu juga dia masih orat-orat ini itu. Dan lagi suami saya maunya, jadi bangunan saya itu tidak seperti yang biasa, karena kita terbuat dari tanah, dinding-dinding kita semua. Jadi semua bangunan di sini, di sini tuh cuman tanah dan kayu. Tanah dan kayu. Iya. Oke. Makanya di kamar ada tulisannya Omah Tanah. Nah, jadi arsitek saya tuh ngasih judul proyek dia itu Omah Tanah. Jadi villa saya itu saya kasih nama inisial saya dan suami, The Rose House, Omah Tanah gitu. Omah Tanah. Oh, asal muasalnya. Ya, itu dan ada bukunya. Bukunya itu udah launching. Padahal simpel-simpelnya Pak. Pakai batako selesai cepat. Iya, itu 1 tahun itu cepat. Lebih irit malah kali mungkin ya. Lebih irit, lebih murah. Karena ini untuk apa itu dinding bisa menjadi dinding itu. Karena ini baru satu-satunya di sini gitu. Iya. Menurut Pak Budi ya. Dan ini dapat award bangunan tanah itu dari Jepang 2025. Iya, material tanah ya yang dibangun. Kalau bangunan baru kemarin 2026 tuh dapat award dari Amerika, desainnya. Kalau yang tanah itu dari Jepang. Kan kalau Jepang itu melihat dari apa yang kita, material-material yang kita. Nah, sementara ini kan tanah yang kita ambil dari lokasi sekitar sini gitu. Yang dibikin, jadi dari, coba bayangin, ini tanah dari lokasi ini bisa jadi bangunan seperti ini gitu, ya kan? Iya, makanya betul. Nah, itu lama banget. Yang saya pikir itu salah satu sih kenapa bisa lama, karena memang benar-benar harus diteliti benar-benar gitu, dan kita pakai yang ahli-ahlinya gitu, ahli di bidang bangunan, bidang itu tuh bidang cuaca, bidang konstruksi dan lain-lain, kita semua pakai itu untuk keamanan kan, karena ini pinggir pantai, laut, dan juga di sini kan sedikit ini dari kayak gempa gitu kan. Jadi kita antisipasi itu semua. Itu sudah
Keren. Jadi Pak Budi semedi di sini ya kan cari inspirasi kira-kira apa dan segala macam, akhirnya ketemu yang namanya konsep Oma Tanah. Iya. Gitu ya kan, dia bangun selama 3 tahun ya kan. Ada yang bikin sakit hati nggak? Itu mah pasti ada aja. Pasti ya. ada aja. Gergetan kapan jadi. Kapan jadinya ini? Terus ada lah yang namanya proyek. Kan masih muda, belum keburu dipakai kan, belum konsep villa. Belum tua gitu maksudnya. Ya kan masih ini dulu ya Kak bangunannya. No, di atas mulai dia bangun atas, atas baru turun ke sini. Terus peralihannya dari konsep penginapan ke penginapan pribadi buat Kak Ros dan suami, terus akhirnya dibangun jadi villa itu kan berubah konsep. Oh, enggak. Jadi awalnya itu memang kita bikinnya begini. Jadi kan pikirnya kalau ada keluarga datang kan ada kamar kan. Keluarga, tamu, teman-teman. Tapi ternyata setelah dibikin itu, aduh, teman-teman saya juga kapan datang, keluarga saya jauh-jauh dari Sulawesi kan, kapanpun datang. Jadi kan sayang kan. Sama saya butuh, iya tuh, nggak tahu ya, kayaknya mungkin Tuhan kasih saya tugas untuk menjaga karyawan-karyawan. Jadi saya akhirnya kan dengan saya ada karyawan, saya punya tanggung jawab, ini saya berbagi lah dengan itu dengan natural gitu, yang saya nggak sadarin, karyawan saya sudah ini, tapi dan ternyata mereka sekarang bergantung dengan saya juga menjaga mereka, berusaha menjaga mereka. Ya itu, ya perjalanannya seperti itu. Jadi awalnya itu bukan untuk dikomersial, sewa nggak sama sekali. Untuk internal keluarga aja gitu ya kan. Tapi setelah berjalan waktu ya, ini kan waktu cepat berlalu dan kalau bangunan itu nggak dirawat, nggak ini pasti ini kan. Jadi, nah akhirnya saya memutuskan, suami akhirnya gini, Rosa, kamu nggak terpikir untuk maksimal sekalian kalau gitu, jangan nanggung. Jangan nanggung. Ya. Biar ada sibuk ya. Nah, jangan biar istrinya nggak ke mall terus. Belanja terus ya kan, ke salon terus ya, dicari kesibukan. Iya, dan karena kan ya tanggung jawab saya juga besar ya, seperti saya harus bagaimana mikirin. Akhirnya saya yang tadinya di sini tuh saya mau datang niatnya itu untuk istirahat masa tua. Sekarang nih akhirnya dipaksa untuk berpikir gimana caranya bikin ini benar-benar, karena kita memang konsepnya itu private luxury ya. Private luxury, ya, gitu. Jadi kita mengharapkan tuh juga tamu-tamu yang berbeda yang datang. Apa backgroundnya nih Kak? Backgroundnya apa? Ngomongin masalah hospitality. Dari awal kapal, pernah sekolah di hotel? Dari kapal ke laut, jadi ke hotel, nggak ada. Semuanya otodidak aja semua. Iya. Semua kebetulan saya kan kalau pergi liburan entah ke luar negeri atau di ini selalu nginep di hotel-hotel ya? Ya, suami selalu cariin hotel yang terbagus buat nyenengin istri kan. Jadi dari situ saya melihat dong, oh iya kalau di hotel bintang 5 itu materialnya kayak gini. Terus kalau kita ke daerah-daerah yang tidak ada bintang 5, cuman ada misalkan bintang 4, 3 gitu kan. Saya lihat material, oh ini yang membedakan antara ini. Belajar dari situ aja gitu. Tapi dan juga kan karena konsep saya itu di sini, saya memberikan yang terbaik dan saya mengambil dari diri saya sendiri gitu. Apa yang saya suka, apa yang buat saya nyaman, saya akan terapkan itu ke tamu atau siapapun yang datang gitu kan. Jadi saya tuh pengen tamu yang datang di sini itu merasa bahwa dia datang di villa dia sendiri gitu. Jadi merasa di homey gitu, homey banget gitu. Jadi mereka bisa apa saja di sini. Nah, itu kan cuma bisa didapat kalau kita kayak private. Kalau dibikin yang misalkan banyak bangunan, nggak bisa dapat itu karena kan pasti rame, rame. Jadi udah nggak seperti rumah, hotel dong jadinya ya kan. Jadi buat orang-orang yang pengen betul-betul menikmati kesendirian, kebersamaan keluarga atau pengen ketenangannya, di sini nih tempatnya. Gitu. Jadi yang tadinya pengen sendiri, pengen menikmati ya kan, akhirnya sekarang malah jadi ngurusin orang. Ya kan, karena suami malah nantang, nggak sekalian dimaksimalkan saja. Nah, iya begitu. Akhirnya iya, karena saya juga berpikir bahwa sekolah hotel nggak? Enggak. Nih yang ngajarin hotel. Yang ngajarin hotel. Bertanya. Dan memang kualitas barangnya bagus banget. Yang saya cari waktu itu kan, karena saya memang saya sudah dapat ke beberapa
beberapa lokasi tidak sama gitu lah. Nah ini sudah berarti udah bagus kan, udah bagus banget. Udah gitu. bagus banget. Dan semua review saya tanya setiap kali orang yang datang dan pastinya yang datang sini bukan orang sembarang ya, Betul, gitu. betul. Saya bertanya ke mereka apa dan mereka bilang wow banget gitu dan mereka siap kembali katanya. Gitu. Dan tapi sayangnya kita cuma punya 4 kamar gitu ya. Ya kalau dibikin banyak juga jadi nggak eksklusif. Nah itu dia, itu dia. Kan produknya juga eksklusif ya. Iya, eksklusif, keren, materialnya bagus, responnya cepat. Itu yang paling utama. Langsung owner ke owner. Iya, dan saya nggak tahu itu ternyata yang hubungin saya owner, kirain admin. Saya bilang, ih keren banget nih admin nih, bagus nih, harus naik gaji nih. Harus naik gaji. Ternyata ownernya sendiri. Keren. Nggak bisa gaji masalahnya. Jadi harapannya ini apa nih Kak? Seandainya ini sudah berjalan, ya kan? Nanti mungkin ke depan juga akan lebih ramai, orang akan lebih banyak tahu tentang Sukabumi, tentang Sukabumi Sukabumi is calling, gitu ya kan? Villa Doros, Villa The Rose, ya kan? Ada di Sukabumi, gitu ya kan? Harapannya ke depannya ini bisa akan jadi apa, gitu, kira-kira? Ya, kedepannya ya pengen aja, ya berharap ya kedepannya itu banyak yang paham bahwa Sukabumi itu apa sih utamanya ini Pelabuhan Ratu sih sebenarnya. Kalau dibilang Sukabumi itu sebenarnya dari orang tuh taunya Sukabumi itu kota Sukabumi, sementara dari kota Sukabumi ke sini tuh masih sekitar 2 jam loh. Jadi ini tuh tepatnya itu Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Ya, Pantai Loji itu Pantai lebih dekat ke Pelabuhan Ratu. Ya harapan saya semoga Jampang daerah Bukan. Jampang agak jauh-jauh lagi. Harapan saya itu daerah ini bisa juga berkembang karena di sini tuh yaitu taraf hidupnya agak ini. Jadi semoga dengan adanya ini tuh bisa juga sedikit banyaknya juga bisa berdampak ya dengan ekonomi sekitar sini gitu. Dan di sini juga kan sudah mulai banyak bermunculan villa-villa sama juga ada beberapa destinasi kayak wisata ya, kayak air terjun dan lain-lain gitu kan, laut gitu. Nah itu, jadi saya berharap bisa membangun daerah ini gitu, dan banyak masyarakat juga tahu bahwa di Pelabuhan Ratu itu bukan kampung banget loh. Bukan kampung banget ya. Pelabuhan Ratu itu juga indah, dan orang kan cuma taunya Bali ya indah. Di sini tuh bukan cuma di Bali, di sini juga indah. Coba kalau coba main ke sini, banyak yang belum tahu ya tentangnya. Saya cuma pengen memperkenalkan bahwa Pelabuhan Ratu itu juga layak untuk dikunjungi dan layak untuk ditahu gitu keindahannya. Lupa pakai kacamata. Biasa sama Pak Karos. Silau ya. Karos. Ini kan udah kebangun. Menurut saya ini luar biasa ya kan. Ya mungkin banyak model-model seperti ini di daerah-daerah lain ya kan. Kak Ros pasti punya nilai-nilai sendiri. Saya coba men-flashback ya Kak. Kondisi Kak Ros 10 tahun yang lalu, which is tahun 2014, 2015. Kak Ros yang dulu, 10 tahun yang lalu, terus tiba-tiba kesini melihat ini. Apa yang Kak Ros bisa lihat? Ini bukan punya Kak Ros nih. Oke. 10 tahun kondisi Kak Ros dulu berarti umur berapa tuh Kak? 30-an lah. Ya, umur 30-an tiba-tiba datang ke sini sama suami ya kan, terus ngelihat tempat ini bukan tanah, bukan ini, tapi udah jadi bangunan seperti udah bangun ini. Apa yang Kakak rasain? Yang pasti saya seperti yang saya lihat-lihat yang datang semua, saya pasti seperti mereka yang wow gitu kan, yang wow banget gitu kan, karena wow pertama tuh ya. Iya. Kok ada sawah pinggir laut itu wow pertama itu. Iya, itu kok ada sawah gitu. Dan ya, kok ada bangunan seperti ini di sini. Karena kan saya taunya saya datang ke sini yang kampung, tiba-tiba ada bangunan seperti ini, terus view-nya yang bener-bener. Ini kalau saya nggak ngelihat langsung misalkan nih, bukan saya pikir ini Bali, ya gitu kan. betul. Bukan kan, ini Pelabuhan Ratu loh. Jadi Ratu ada di sini. Dan ini posisinya itu ya teman-teman, ini posisinya kayak ada di teluk gitu. Iya, gitu ya kan. Teluk. Jadi Kak Ros tuh kemarin juga cerita, Mas kerasa nggak angin nih? Iya. Ya kan,
air juga di sini tuh beda loh. Ini kan mestinya kan asin ya airnya. Payau minimal. Minimal payau lah kan gitu. Itu beda gitu ya kan, ternyata ya bener. Jadi semua anginnya tuh ke arah sana. Jadi kita tuh memang bener-bener menikmati pemandangan tuh tanpa yang berasa bahwa ini kayak lagi di laut gitu ya kan, dan segala macam gitu. Jadi ekspresinya wow. Iya. Ya Ada kan? beberapa tamu yang bilang aneh ya di sini. Kalau katanya kalau mereka pergi ke kayak apa sih Anyer, terus pokoknya ke yang apalagi Bali kata dia gitu tuh kan lengket gitu ya. Dia bilang di sini kok enggak sama sekali, dan dia bilang ya aneh aja. Mereka bilang ini the best banget, dia bilang. The best banget. The best banget. Itu menurut gue. Dan saya pun kalau ditanya seperti tadi pasti akan begitu. Reaksi saya akan begitu gitu, yang wow banget gitu. Jadi kalau 10 tahun yang lalu seperti itu ya Kak. Jadi iya. Nggak nyangka. Dari Jakarta tuh berapa jam Kak sini Kak? Dari Jakarta kalau buat pemula yang baru, karena ini agak sedikit ini ya, berkelok-kelok dan menanjak turun ya ke sini itu mungkin 3 jam 4 jam ya. Awalnya saya juga begitu sampai sini capek dan lelah semua itu, pasti saya pun juga begitu ya. Kalau jadi ini tamu juga yang datang tuh jauh banget ya, begitu sampai baru menurunkan kaki, menginjakkan kaki di situ dia langsung kata terbelalak, katanya lelahnya hilang, terbayar. Hilang gitu. Cuma bilang terbayar. Wow. Ya, saya bersyukur apa yang saya bisa apa yang saya bikin juga bisa menyenangkan hati orang lain. Betul. Itu yang paling saya syukur. Jadi kadang-kadang berguna buat orang lain. Kita banyak suka sibuk dengan menyenangkan diri sendiri. Iya. Ya kan, padahal yang lebih baik adalah bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain juga, iya, ya kan, betul. dengan apa yang kita punya, apa yang apa yang Tuhan kasih buat kita, bukan hanya untuk kita kan. Iya, betul. Gitu ya kan, kita juga bisa berbagi. Dan segala macam. Dan itu hal yang luar biasa. Gitu. Orang datang di sini nginep, dia bisa menikmati, dia happy, dia enjoy, senang dan semua. Buat saya itu juga happy, buat saya ngelihat mereka bahagia, saya pun ikut bahagia. Itu poinnya. Nggak kayak orang-orang yang susah lihat orang senang lihat orang susah ya. Jadi pokoknya Kak Ros tuh pengennya happy gitu ya kan. Buat apa sih hidup kalau nggak happy kan, begitu ya Kak? Itu berarti banget buat saya. Itu 10 tahun ke belakang. Dengan adanya Villa De Ros ini, ya kan, kira-kira 10 tahun ke depan ini akan jadi apa? Itu dia ya. Saya yakin sih ini akan jadi sesuatu pokoknya. Bahwa yakin bahwa Villa De Ros jadi momentum awal untuk berkembangnya kota Sukabumi, ya kan, dengan goalsnya Pak Dedi, ya kan, fokus kepada dunia pariwisata dan segala macam, dan ini akan menginspirasi semua para investor, para old money di sana. Ya, benar. Nggak usah jauh-jauh, di Lombok, sini dekat dari rumah kan, rumahnya kalian di Jakarta, ya kan. Saya tuh berharap akan ada lagi mungkin investor lain yang mungkin bisa lebih dari saya gitu ini. Jadi kita supaya, karena saya itu sekarang sudah warga sini, jadi saya juga punya tanggung jawab untuk memajukan daerah Sukabumi. Dan saya berharap saya tidak harus takut dengan kompetitor, enggak. Justru saya berharap ada yang, kalau ada yang lebih lagi dari ini, saya bersyukur banget gitu. Sukabumi 1. Nggak mau jadi pelayan masyarakat. Enggak mau pelayan tamu aja. Ya saya pelayan tamu aja. Benar. Enggak mau saya masuk ke sana ya. Enggak buat saya. Terima kasih. Oke, Kak Ros, aduh ini ceritanya banyak banget gitu ya kan. Tapi setidaknya apa yang bisa kita share nih buat teman-teman yang menonton channel YouTube serbasbihotel.com ini, di channelnya Check Inspirasi. Moga-moga ini bisa menjadi satu inspirasi. Ini pesannya Kak Ros nih buat para audiens yang nonton nih, para teman-teman di rumah ya kan, dan dimanapun ya kan, bahwa ada anak dari kampung ya kan, terus merantau ke Jakarta, yang mungkin awalnya tadi niatnya untuk bisa berkarya atau bekerja di sana saja ya kan, nggak kepikiran ya punya film? Nggak pernah. Kepikiran. Sampai sekarang juga. Cita-cita punya? Nggak ada. Kalau cita-cita punya suami bule? Enggak juga.
Itu kan jalannya. Itu jalannya. Ketemunya. Kira-kira apa nih pesan yang bisa Karo sampaikan buat orang-orang atau teman-teman di sana, ya kan, bahwa semua proses itu memang pasti ada lika-likunya dan segala macam. Ya kan, kalau orang lihat ujungnya aja Kak, wah enak, Iya. ya pantesan. Kalau suaminya juga bisnis ya kan, atau punya kapal ikan atau segala macam di Australia dan segala macam, gampang aja gitu ya kan. Iya. Tapi kan nggak melalui hal-hal yang Kak Ros yang udah lewatin gitu ya kan. Bahwa tadi Kak Ros ngomong sabar. Iya. Apa nih pesannya buat ini supaya sampai di ujung sini? Pesannya sih ya, intinya itu ya, itu balik lagi bahwa di hidup itu semua nggak ada yang kebetulan. Tinggal dari diri sendiri, dari diri kita sendiri itu ya, kita harus memahami dan juga mengerti dan belajar dari kita kan selalu harus belajar dari apa yang kita lewatin gitu kan. Itu akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, karena saat ada sesuatu yang pasti namanya hidup itu, selama kita masih bernafas itu masalah pasti ada, ya kan? Masalah itu pasti ada. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu diciptakan, dilahirkan ke dunia ini itu sudah sebenarnya Tuhan tuh sudah kasih jalan, tinggal kita bagaimana gitu ya, bagaimana kita menyikapi sama jangan putus asa gitu, jatuh bangkit lagi, bangkit lagi gitu kan. Sandungan tuh pasti ada kan, kesandung jatuh ya kan gitu. Nah, kita yakini bahwa Tuhan tuh sudah kasih jalan gitu, tinggal bagaimana kita untuk meraih gitu kan. Dan untuk menuju ke sana misalkan kita dikasih lewat ke jalan yang berliku kerikil, banyak batu, pasti jalannya pelan atau ini kan ya itu, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa sampai di sana gitu. Saya pun jadi gak gampang nyerah ya Kak? Nggak, bukan berarti saya nggak ada susah banyak banget perjalanan, tapi sampai berada di titik sekarang tuh saya biasanya kalau saya sendiri saya flashback gitu ke belakang. Ternyata banyak hal yang saya ini kok bisa ya saya lewatin masa itu, kok bisa ya kesulitan tuh saya, dan sekarang saya ada di titik ini. Dan dan satu lagi kita harus punya impian, punya cita-cita gitu, dan juga harus berpikir untuk orang lain gitu. Jangan berpikir untuk diri sendiri. Itu akan membawa kita ke jalan yang baik gitu, menuju ke situ gitu. Jadi Tuhan kasih nikmatan tuh jadi nggak nyesel gitu. Wah, ini kasih, ternyata dia juga memberikan kenikmatan dan berbagi sama orang lain dan segala macam. Iya, itu benar. Saat kita berbuat baik, kebaikan pun juga akan menghampiri kita. Kalau kita berbuat yang ini, kita pasti akan ketemu banyak sandungan gitu. Betul. Ya, yang saya dapat ini yang saya ceritakan dari pengalaman saya sampai ada di. Jadi sesuatu yang seperti apa ya teman-teman? Kadang-kadang tuh kita suka berpikir dan ini menurut saya juga ya kan, jadi dunia itu nggak akan selalu ngasih apa yang kita mau, tapi banyak yang dunia kasih untuk hal-hal yang kadang-kadang pun kita tidak terlintas gitu. Seperti Kak Ros ini nggak kepikiran mungkin 10 tahun lagi dia punya villa di Sukabumi, orang di sini juga nggak pernah. Saya nggak terpikir, dan tidak terpikir saya punya karyawan banyak yang kalau saya datang itu tiba-tiba semua memberi saya pertolongan yang saya nggak pernah. Dulu saya cuma seorang karyawan yang setiap pagi saya datang saya harus saya hello gitu ke ini, dan sekarang saya yang disambut datang itu saya nggak ini, tapi saya tetap seperti yang dulu. Saya nggak pernah berubah karena saya merasa bahwa saya harus mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Iya, dan saya sangat bersyukur karena saya salah satu orang yang Tuhan kasih kesempatan berada di posisi sekarang gitu. Dan itu juga bukan karena saya sendiri, banyak pasti pertolongan dari teman-teman, dari lingkungan dan semuanya. Seperti saya sekarang, saya di sini diterima dengan baik, saya jadi masyarakat sini, juga disayangi sama warga-warga sini. Itu poinnya. Jadi inilah sosok momentum, sosok perubahan buat Kota Sukabumi, ya kan, menjadi kota pariwisata bersama Pak Deddy Mulyadi. Ya kan, kita doain juga moga-moga Kak Ros panjang umur, ya kan. Amin. Sama suami juga bahagia, ya kan, juga tetap bisa melanjutkan hidup yang kalau kita dengar saat itu kayak hidupnya kayak sebaik-baiknya
kita itu yang bermanfaat buat orang lain gitu ya kan. Kak Ros ingin berbagi ya kan, mungkin ya dia buat apa sih dinikmati sendiri gitu ya kan, lebih baik kan menikmati bersama-sama ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton channel YouTube serba-serbi-hotel.com, di channel check-in atau cek inspirasi hari ini bersama Kakak Ros. Moga-moga apa yang Kak Ros bagikan hari ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, bahwa semua proses itu kadang ada yang baik dan ada yang kurang sesuai dengan harapan ya kan. Tapi Kak Ros bilang jangan lupa untuk bersyukur ya kan. Saya tambahkan jangan lupa untuk menikmati prosesnya, jangan menuju hasilnya. Prosesnya nikmatin, indahnya enggaknya nikmatin ya kan. Mau nggak enak, mau enak ya pokoknya nikmatin aja ya kan. Moga-moga semua yang kita diskusiin ini banyak bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya, dan kita kembali lagi ke channel YouTube selanjutnya. Terima kasih. Yes. Makasih Carlo. Sama-sama.